Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 1 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kita diingatkan supaya selalu bekerja sama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami supaya jangan hanya andalkan kemampuan sendiri, tetapi selalu libatkan kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon sadarkanlah kami dan biarkanlah kami untuk selalu rendah hati dan mengandalkan kuasa dan tuntunannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka dan tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bekerja samalah dengan Tuhan. Hari ini minggu pertama tanggal 1 Mei 2022. Kita memasuki bulan Mei, bulan kita berjalan bersama Bunda Maria.
Mengawali bulan ini, hari ini, minggu pertama bulan Mei, kita mendengar beberapa kisah yang sangat menarik dari firman Tuhan. Yang pertama dari kisah para rasul, bab 5 ayat 27b sampai 32 dan 40b sampai 41. Kita mendengar bagaimana Tuhan menguatkan para rasul. Walaupun mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Tuhan selalu membantu mereka. Mereka dikeluarkan dari penjara. Mereka pun selalu diberi kekuatan dan keberanian membela iman akan Yesus Kristus, dan dengan segala keberanian tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Kata Petrus kepada Imam Agung, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Pengakuan dan saksi Petrus yang benar ini mendatangkan kebebasan. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Satu pesan yang sangat menarik bagi kita, supaya selalu teguh dalam iman, dan biarkan Roh Kudus selalu bekerja dan menuntun hati dan pikiran kita dalam situasi hidup apa saja. Iman dan perbuatan kita akan membebaskan kita. Tuhan selalu memihak orang benar. Yang kedua dari buku Kitab Wahyu, bacaan kedua. Wahyu bab 5 ayat 11 sampai 14. Yohanes melihat penampakan. Dia melihat Yesus Kristus anak domba Allah mendapat kemuliaan dalam kerajaan surga. Para malaikat dan penghuni surga bersuka cita memuji Dia. Itulah Tuhan kita, penebus kita. Dia dimuliakan oleh para penghuni surga. Misinya berhasil. Dia sudah kalahkan maut. Dia berhasil membawa manusia kembali kepada Bapa. Mereka yang menerima dan percaya kepadanya mendapat ganjaran setimpal, bahwa mereka akan tinggal bersama Dia dalam surga untuk selama-lamanya. Satu peneguhan bagi kita yang mengimani dan mengikuti ajaran dan perintah Kristus, bahwa sekali waktu kita pun akan mengalami hal yang sama, bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaannya untuk selamanya. Yang ketiga, kisah Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Mau mengingatkan kita bahwa Petrus yang sudah dipilih Kristus tetap memimpin para rasul dan murid-murid Kristus. Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Dan kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Para rasul dan murid Yesus tetap mengakui Petrus sebagai pemimpin mereka. Ia tetap menakodai gereja perdana. Bersama para rasul dan murid Kristus menjalam manusia, membawa mereka kepada Kristus. Menjalam manusia tanpa Kristus pasti tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi bekerja bersama Kristus, mengikuti ajaran dan perintah Kristus, pasti akan membuahkan hasil berlimpah. Itulah yang dialami oleh Petrus dan para murid dalam Injil hari ini. Semalam-malaman mereka keluar menggunakan kemampuan mereka untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya kosong. Segala usaha mereka sia-sia, tetapi di pagi hari, sewaktu Yesus memerintahkan mereka untuk membuang jala ke samping kanan perahu, maka dalam sekejap mereka menangkap begitu banyak ikan. Pesan buat kita, jangan andalkan kemampuan kita semata, tetapi dengarkan dan jalankan perintah Tuhan. Bekerjalah bersama Tuhan. Bersama Tuhan pasti kita selalu berhasil dan alami sukacita. Kita berdoa semoga ajaran dan perintah Tuhan selalu kita jalankan dan amalkan dalam kehidupan harian kita.
agar dengan demikian kita pun boleh menikmati buahnya demi keselamatan jiwa untuk selama-lamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berjalanlah bersama Bunda Maria dalam bulan Mei ini. Semoga bersama dia kita pun alami kemuliaan Tuhan dan rahmat berlimpah daripadanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.